Iran, negeri yang pernah menjadi pusat peradaban dunia, kini diguncang demo besar-besaran yang katanya lahir dari ketidakpuasan rakyat terhadap ekonomi yang hancur. Tapi tunggu dulu, jangan langsung percaya narasi Barat yang selalu siap menjual cerita palsu. Demo yang meledak di Iran ini, dengan puluhan masjid dibakar dan kekerasan merajalela, bukanlah suara murni dari rakyat Iran yang lapar akan perubahan. Ini adalah hasil rekayasa busuk dari imperialis Yankee dan sekutu Zionis mereka, yang tak pernah puas melihat Iran berdiri tegak meski disangsi bertahun-tahun. Mereka, yaitu Amerika dan Israel, yang baru saja kalah telak dalam perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, kini balas dendam dengan menyusupkan agen-agen mereka ke dalam kerumunan, memprovokasi kekerasan untuk menciptakan alasan intervensi militer. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sudah bilang jelas bahwa demo ini berubah jadi berdarah, semata-mata untuk memberi alasan bagi Trump yang haus darah untuk campur tangan. Analis Israel seperti Zvi Yehezkeli bahkan membanggakan peran agen Mossad dalam mengorkestrasi kerusuhan, di mana agen mereka bersembunyi di antara demonstran Iran. Ini adalah fakta telanjang yang bahkan media Barat tak bisa sembunyikan sepenuhnya. Lihat saja bagaimana Barat yang selalu mengklaim sebagai pembela hak asasi manusia, tiba-tiba berubah jadi pembela para demonstran di Iran sambil menutup mata terhadap kekejaman mereka sendiri. Puluhan masjid hancur dibakar, tapi CNN dan BBC malah soroti represi rezim. Hipokrit, ini bukan protes damai, ini sabotase terorganisir. Kementerian Luar Negeri Iran bahkan sampai memanggil duta besar Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis untuk tunjukkan rekaman CCTV yang membuktikan aksi kekerasan oleh Reuters yang membakar masjid seperti Masjid Abu Zar di Tehran. Lebih dari 30 masjid di Tehran saja dirusak, dan ini disebut protes rakyat? Tidak. Ini adalah kerjaan infiltrator dan penyusup yang bicara bahasa Arab bukan bahasa Farsi. Jenderal Abdul Rahim Mousavi bilang AS dan Israel berusaha aduk kekacauan sebagai balasan kekalahan mereka di perang 12 hari. Dan intelijen AS sedang menilai ulang kemampuan demo untuk destabilisasi rezim, bukti bahwa mereka tak netral, tapi aktor utama di balik layar. Kita tak bisa bicara soal hasutan ini tanpa menelanjangi sejarah kotor Barat di Iran. Semuanya dimulai dari operasi Ajax tahun 1953, kudetat yang direkayasa CIA dan MI6 untuk gulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang terpilih secara demokratis. Kenapa? Karena Mossadegh berani nasionalisasi minyak Iran, rampas kekuasaan perusahaan minyak Barat seperti Anglo-Iranian Oil Company. AS dan Inggris yang haus minyak tak rela kehilangan kontrol atas sumber daya itu. Jadi mereka bayar preman Tehran, suap politisi, dan rekayasa kekacauan untuk kembalikan Shah Muhammad Reza Pahlavi ke tahta sebagai boneka Amerika. Operasi ini dengan kode nama TP Ajax adalah blueprint bagi CIA untuk gulingkan pemerintah lain di dunia, dari Guatemala sampai Kuba. Shah yang dipasang Barat jadi diktator brutal, didukung CIA untuk bentuk SAVAK, yaitu polisi rahasia yang bunuh dan siksa rakyat Iran. Apakah ini yang disebut sebagai demokrasi ala Barat? Hipokrit total. Mereka gulingkan demokrasi asli di Iran demi minyak, lalu 70 tahun kemudian ceramahi Iran soal hak asasi, sambil dukung rezim Saudi yang potong-potong jurnalis. Dan sekarang Reza Pahlavi, anak si Shah pengkhianat itu, jadi alat utama hasutan Barat. Dia yang tinggal mewah di pengasingan AS, dorong demo dari luar, suruh rakyat merebut pusat kota dan kibarkan bendera anti pemerintah. Dia minta Trump lakukan aksi kuat dan bilang bantuan sedang datang, jelas kode untuk intervensi militer. Israel bahkan danai deepfake video atau video palsu buatan AI untuk promosikan dia sebagai pemimpin. Banyak demonstran nyanyi hidup Shah, tapi ini minoritas. Rezim sebut dia bagian plot asing. Pahlavi hanyalah boneka Barat untuk kembalikan monarki penjilat, tapi rakyat Iran tolak. Dan Trump yang ancam intervensi jika protes berubah berdarah, sebenarnya haus minyak Iran saat dia bilang bahwa AS bisa jadi negara kaya minyak kalau ikut campur.
Ini pencurian sumber daya atas nama kebebasan. Sekarang, mari kita telanjangi sanksi AS yang katanya untuk hak asasi, tapi sebenarnya senjata ekonomi untuk hancurkan Iran. Sejak tahun 1979 pasca revolusi, AS blok aset Iran, larang hampir semua perdagangan, larang bantuan asing, larang senjata, dan targetkan sektor keuangan, minyak, dan nuklir. Pada tahun 2025 hingga 2026, AS tambah sanksi pada shadow fleet kapal minyak Iran, dan Trump ancam 25% tarif pada negara yang bisnis dengan Iran. Dampaknya, rial merosot dari 70 per USD tahun 1979 ke 1,4 hingga 1,5 juta per USD per Januari 2026, hilang 20.000 kali nilai. Ekspor minyak turun 60 hingga 80% pasca 2018, hilang puluhan miliar USD. GDP per kapita jatuh dari $8.000 tahun 2012 ke $5.000 tahun 2024. Inflasi makanan 72% tahun 2025, pengangguran tinggi, infrastruktur rusak. Ini bukan sanksi, ini adalah hukuman kolektif terhadap 85 juta rakyat Iran karena rezim mereka tak mau tunduk pada hegemoni Amerika Serikat. Benar-benar hipokrit. Amerika klaim sanksi ini targetkan teroris, tapi rakyat biasalah yang mati karena obat tak sampai, makanan mahal, dan ribuan kematian yang tak perlu selama pandemi COVID-19. Seperti kata mantan kolonel Amerika, sanksi ini kejam dan tak bermoral karena tak beri keringanan meski di tengah krisis. Tapi lihat ketangguhan Iran, meski disanksi, ekonomi adaptasi, yaitu jual minyak ke Cina dengan 80% ekspor, bangun resisten ekonomi, fokus domestik, dan perdagangan non-dolar. Iran punya jaringan regional dengan Irak, Venezuela, dan ketahanan institusional yang buat maksimum pressure Amerika gagal total. Bahkan World Bank proyeksi kontraksi, tapi Iran tetap eksis. Bukti sanksi tak jatuhkan negara, malah perkuat solidaritas anti-imperial. Iran capai resiliensi ekonomi melalui manufaktur mandiri, terutama di sektor pertahanan dan militer, meski sanksi ketat. Pada tahun 2010, meski sanksi komprehensif, Iran pertahankan ekonomi melalui keterlibatan global yang lebih besar, bukan isolasi. Ini bukti resistance ekonomi bekerja, yaitu bukan tolak globalisasi, tapi adaptasi strategis untuk kompleksitas perdagangan yang buat ekonomi lebih tahan sanksi. Sedangkan Amerika Serikat yang punya 5.550 hulu ledak nuklir dan habiskan miliaran untuk modernisasi, hipokrit larang Iran punya program nuklir damai, sementara Israel punya 90 senjata nuklir tanpa inspeksi. Hipokrisi Barat ini tak berhenti di Iran. Mereka lenient terhadap Iran dan Hamas sambil dukung teroris proksi, tapi klaim dukung rakyat Iran sambil tumpahkan air mata buaya. AS dukung rezim otoriter seperti Saudi Arabia dan Bahrain yang siksa rakyat mereka, tapi hancurkan Iran karena tantang hegemoni AS. Lihat, kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah itu hipokrit dan berbahaya. Sanksi hancurkan Iran, Syria, Venezuela, buat rakyat menderita obat tak sampai, makanan mahal, tapi AS tak peduli. Karena tujuannya hancurkan pemerintah, meski jutaan sipil bayar harganya. AS tak berdasarkan hak asasi atau demokrasi, itu berdasarkan kepentingan strategis dan kekuasaan. Iran tantang AS, dukung Hezbollah, musuh Israel, dan bersekutu dengan Rusia, China. Itulah kenapa Iran jadi target. Lihat saja bagaimana Barat lenient terhadap Israel yang punya senjata nuklir di luar NPT tanpa sanksi. Sementara Iran, anggota NPT yang kooperatif, disanksi dan diancam militer. Iran tanda tangan NPT tahun 1970, patuh kewajiban. Tapi Trump cabut JCPOA tahun 2018 dan kembalikan sanksi meski Iran patuh. Barat tinggalkan JCPOA, tapi salahkan Iran atas kegagalan. Dan sekarang, pasca serangan Israel ke Iran Juni 2025, Barat dukung hak bela diri Israel sambil abaikan hak Iran. Meski kontraksi GDP 9% tahun ini, Iran tak runtuh seperti prediksi Barat. Ini karena pengalaman 40 tahun hadapi sanksi buat mereka ahli bertahan. Firma Iran adaptasi, kurangi R, D, marketing,
overhead, investasi IT untuk survive, rencana bisnis, akses finance, teknologi, edukasi owner, orientasi ekspor, networking, semuanya adalah kunci tahan sanksi. Maka, dalam gema demo yang disusupi racun asing, di tengah kobaran api yang membakar rumah-rumah suci, jiwa Iran justru menempa ketangguhannya yang abadi. Negeri ini bukanlah permadani yang bisa dikoyak oleh tangan-tangan busuk imperialis dan para bonekanya. Ia adalah karang granit yang telah berabad-abad menghadap amukan badai. Setiap sanksi yang menghimpit, setiap provokasi yang berdarah, setiap narasi hipokrit yang dikumandangkan dari seberang lautan hanya menyuburkan akar kesabaran dan kecerdikan sebuah peradaban yang tak pernah benar-benar tunduk. Mereka mungkin merusak masjid, mengobarkan kekacauan, dan menjerumuskan nilai tukar mata uang ke dalam jurang, namun mereka takkan pernah merenggut kemandirian yang telah menyatu dengan denyut nadi bangsa ini.